Halo Mams, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Kali ini kita akan membahas pada video kali ini tentang kekhawatiran sebagian besar ibu yang baru punya baby ya. Mungkin anaknya baru usia 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Di mana frekuensi BAB si kecil kok jadi lebih jarang. Mungkin dulu pas baru-baru lahir ya, sebulan pertama BAB-nya bisa beberapa kali dalam sehari ya, 5-6 kali, kadang-kadang pas nenen pun juga bisa BAB ya, kecirit istilahnya. Tapi kalau semakin dia tambah gede, 2 bulan, 3 bulan kok jadi jarang banget nih BAB-nya. Bisa 5 hari sekali, seminggu sekali, atau bahkan seminggu lebih ya. Ini tentunya Mams harus kenali dulu kenapa kok frekuensi BAB si kecil ini bertambahnya usia kok jadi lebih jarang. Kita akan bahas ya pada video kali ini kondisi normal dan nggak normalnya. Seperti apa? Simak terus. Oke, kita bahas soal BAB si kecil ya, ketika dia umurnya mungkin masih umur beberapa minggu atau mungkin 1, 2, 3 bulanan ya. Pertanyaannya, kenapa kok BAB-nya jadi jarang? Kita bahas dulu soal BAB ini di awal-awal dulu ya. Ketika 24 jam pertama si kecil ini baru lahir, biasanya dia akan BAB ya. Harus BAB karena itu adalah yang keluar ada BAB yang kita bilang mekonium, BAB pertama dari si kecil. Warnanya kadang masih hitam, kemudian kehijauan, nanti lama-lama jadi kuning ya. Ini adalah kondisi normal. BAB pertama si kecil memang kadang warnanya ya masih seperti itu. Tapi harus BAB dalam 24 jam pertama. Kalau nggak BAB, kita harus cari tahu dulu apakah ada masalah di pencernaannya atau enggak. Kemudian setelah 2 hari atau 3 hari, biasanya warna BAB ini akan semakin memudar hijaunya atau hitamnya ya, jadi kuning. Yang menandakan ini kondisi pencernaannya bagus ya. Si kecil juga cukup mendapatkan ASI dari ibunya. Kemudian nanti semakin bertambahnya usia ya, biasanya seminggu pertama atau 2 minggu pertama, si kecil ini bisa BAB beberapa kali ya dalam sehari. Kadang bisa setiap nenen ya, setiap nenen dia kecirit atau BAB. Yang mungkin kita pikirnya, oh jangan-jangan nih diare ya. Tapi mungkin juga ada yang sehari bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, atau 8 kali. Ini adalah kondisi normal. Harus digarisbawahi. Kondisi normal di seminggu atau 2 minggu pertama. Karena apa? Kalau misalkan anaknya ini dapat ASI, ASI ibunya itu masih ada zat laksatif yang kita bilang. Atau pelancar BAB lah istilahnya. Yang mana ini sebenarnya juga salah satu mekanisme alami. Supaya bayinya nggak kuning baru dilahirkan. Jadi, kalau misalkan bayi kalian kuning, kulitnya ya, matanya apalagi kuning, artinya bisa aja bayinya kurang ASI. Solusinya harus diberikan ASI lebih sering. Karena itu tadi ASI ada laksatifnya, yang mana efeknya adalah BAB-nya jadi lebih sering. Itu seminggu atau 2 minggu pertama. Kemudian ketika sudah mulai masuk 6 minggu ke atas, ya, mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, BAB si kecil ini kadang-kadang juga bisa mulai berkurang. Kita bagi dua dulu. Bayi dengan ASI atau bayi dengan susu formula. Karena asupan nutrisinya ini juga akan menentukan frekuensi dari BAB-nya. Yang pertama, kalau misalkan bayi ASI, kenapa kok BAB-nya jadi jarang? Padahal dia minumnya ASI aja, dok. Banyak penyebabnya. Yang pertama tadi, zat laksatif atau pelancar BAB dari ASI yang terkandung di ASI itu sudah mulai berkurang. Kadang-kadang si kecil bisa BAB 3 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan ada yang literatur yang menyatakan seminggu pun juga nggak ada masalah. Atau seminggu lebih juga nggak apa-apa. Yang penting tidak ada tanda-tanda si kecil ini sembelit atau konstipasi yang nanti kita juga akan bahas. Ya. Itu zat laksatifnya sudah mulai berkurang. Makanya ya BAB-nya jadi lebih jarang daripada biasanya. Biasanya dulu baru lahir, tiap nenen kok BAB. Tapi ini kalau tambah gede sudah mulai berkurang. Ini bisa aja karena hal itu. Yang kedua, bisa aja karena nutrisi dari ASI terserap sempurna oleh usus bayi kalian. Ya. ASI itu didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan bayi. Beda dengan susu formula ya. Kalau ASI ini nutrisi dan kandungannya bahkan semuanya ini bisa terserap. Kalau terserap sempurna, ya ampasnya otomatis jadi sedikit. Bisa aja BAB-nya jadi jarang atau BAB-nya cuma dikit, nggak kayak biasanya. Ini adalah kondisi yang normal, yang penting tidak ada tanda-tanda konstipasi. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah kalau misalkan bayi kalian minumnya susu formula,
kalau BAB-nya jarang nih juga bisa ada beberapa penyebab. Kalau kita tahu memang susu formula ini lebih sulit ya untuk dicerna oleh khususnya bayi. Karena memang dia lebih tinggi protein sapinya, lemaknya, dan macam-macamnya. Yang mana itu sebenarnya tidak serupa banget dengan ASI ya. Ya kalau ASI ya memang sesuai kebutuhan bayi ya. Kalau susu formula ini sebenarnya bentuk tiruannya dari ASI ya. Pastinya kalau tiruannya nggak tentu pasti sama banget ya dengan ASI. Nah, susu formula ini memang lebih sulit dicerna. Mungkin baru-baru dikasih, babinya biasa, sehari bisa 4-5 kali. Tapi semakin sering dikasih terus, biasanya sebulan, 2 bulan berikutnya jadi babinya jadi lebih jarang. Atau bahkan malah jadi sembelit. Jadi muncul tanda-tanda konstipasi. Atau mungkin si kecil ini alergi, nggak cocok sama susu formulanya. Mungkin kita berpikir kalau alergi biasanya diare. Ya belum tentu juga. Konstipasi atau sembelit, BAB yang jarang pada si kecil, ketika minum susu formula juga bisa aja menandakan kondisi alergi ya. Jadi itu harus digarisbawahi dulu. Bayinya minum ASI atau susu formula. Dari kesemuanya ini sebenarnya nggak ada masalah selama tekstur BAB si kecil ini nggak keras dan tidak ada tanda-tanda konstipasi. Tanda konstipasi itu apa sih? Kalau si kecil BAB-nya ngedennya luar biasa ya. Kemudian BAB-nya teksturnya padat, keras, atau bahkan kering ya. Tidak seperti pasta, pokoknya tidak lembek ya, lebih ke kering. Atau di BAB-nya kadang-kadang sudah ada keluar darah, yang itu menandakan, oh ini sembelit. Sembelit ini bisa jadi karena, kalau ASI ya, bisa karena ASInya yang kurang ya, atau mungkin karena ada masalah di pencernaannya, atau mungkin asupan makanan dari ibunya kurang serat, otomatis di ASI juga nutrisi seratnya juga berkurang, macam-macam. Atau kalau dengan susu formula ya bisa jadi nggak cocok sama sufornya, atau efek samping dari pemberian sufor. Ini harus dicari tahu dulu. Kalau misalkan si kecil BAB keras, keluar darah apalagi, kemudian dia rewel terus, nangis terus ya, muntah-muntah ya, kadang lebih sering muntahnya dari biasanya, kemudian ada muncul demam ya, atau mungkin dia sering angkat-angkat kaki, yang mana itu menandakan kalau dia lagi nggak nyaman dengan perutnya, nangisnya ngejar banget, teriak banget, itu bisa aja tanda-tanda si kecil konstipasi atau sembelit, BAB-nya keras. Itu harus sebaiknya segera ditangani dengan pertolongan medis. Ya harus ketemu dokter dulu. Supaya nanti dicari tahu masalahnya di mana, perlu obat-obatan pelancar BAB atau enggak gitu ya. Kadang-kadang memang kondisi ini masih umum selama BAB-nya nggak keras. Seminggu pun juga kalau si kecil nggak BAB juga nggak apa-apa, yang penting nggak keras. Itu aja sih sebenarnya, tidak ada tanda-tanda konstipasi tadi. Nah solusinya dok, misal nih, bayi ASI ataupun susu formula lah, kalau misalkan BAB-nya jadi jarang. Hal apa yang bisa dilakukan sendiri di rumah? Kalian harus belajar pijat ILU, ya, ILU. Jadi, I kebalik. Jadi misalnya nih ya, perut dari atas, dari sisi kanannya si kecil ya. Begini ke atas, I, kemudian L kebalik ya. Kemudian U kebalik. Itu mengikuti usus besarnya. Kalau usus besar manusia kan bentuknya seperti U tapi kebalik ya. Dengan pijatan ILU itu membantu merangsang dari kontraksi ususnya. Setidaknya dia kayak dirangsang supaya dia mau bergerak mendorong kotorannya supaya keluar. Kalau misalkan bayinya cuma ASI toh ya ASInya harus lebih sering. Kalau sufor toh, ya ini harus dicari tahu apakah mungkin si kecil nggak cocok sama sufornya. Beda lagi ya kalau bayi sudah makan, itu pembahasannya beda lagi. Yang dibahas di sini adalah kenapa BAB jarang pada bayi yang masih mungkin ASI eksklusif atau sufor di bawah 6 bulan yang belum makan. Ya, jadi hal-hal itu kalian harus ketahui. Ternyata nggak semuanya ini bahaya. Ada yang normal memang, ya. Yang penting BAB-nya nggak keras dan si kecil nggak mengalami konstipasi atau sembelit. Oke, semoga bermanfaat ya informasinya, menjawab pertanyaan atau mungkin keluhan yang sering ditanya ini. Kenapa kok BAB si kecil jadi jarang? Takutnya sih kalau dia keras BAB-nya ambeien dan macam-macam. Ya memang kekhawatiran orang tua pastinya ya jadi kepikiran ya kalau misalkan si kecil kenapa-kenapa. Semoga ya menjawab. Nanti kalau misalkan ada pengalaman serupa, mungkin dulu punya anak sering BAB-nya begitu, jarang-jarang, komen aja di kolom komentar. Biar semuanya bisa sharing sama-sama. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.